Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di awal tahun 2024 dalam peribadatan kami saat ini, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah membantu kami untuk bisa melewati tahun 2023 sehingga kami boleh bersama-sama berada di tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan di awal tahun 2024 pada hari Sabat yang pertama. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, agar kami mengerti segala maksud Tuhan untuk melaksanakan segala sesuatu di tahun 2024 ini bersama Tuhan dengan kepastian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau telah berikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika kami bertugas tahun 1997 di daerah Maluku Utara, ya, di Indonesia kawasan timur. Pada saat itu kami ditempatkan di satu tempat di mana tempat ini belum pernah kami dengar, belum pernah kami lihat jemaat yang ada di sana. Itu namanya di daerah Sidangoli dan juga Biamahi. Dua tempat ini belum pernah kami kunjungi dan kami ditempatkan pengembalaan di tempat itu. Di jemaat Sidangoli kami tinggal di sekitar situ dan kami harus melayani umat-umat Tuhan yang ada di sana, yang umumnya bekerja di perusahaan Barito Timber Group, ya, dari yang pemiliknya Prayogo Pangestu, ya, dengan berbagai pergumulan jemaat di sana. Yang perlu bagi saya untuk sampaikan adalah ketika saya akan pergi melayani jemaat Tuhan yang ada di Biamahi, ya, saya harus melewati darat atau laut. Kalau lewat darat, saya harus melewati hutan dan sekian jam lamanya baru saya bisa sampai di tempat di mana gereja Tuhan ada di sana. Cara yang kedua adalah saya melewati laut atau di pinggir pantai di laut, menyisiri pinggir pantai, terus menuju ke tempat di mana jemaat Biamahi itu berada. Dan saya memilih untuk lewat laut. Saya tidak tahu pada hari Sabat pada saat itu, biasanya dari hari-hari kerja biasa ada kapal, ada perahu yang menuju ke sana. Tetapi pada hari Sabat itu, Sabat pertama saya mau melayani jemaat Biamahi, tidak ada sama sekali perahu, ya. Dan itu sempat membuat saya berpikir keras, apa yang harus saya lakukan, ya. Tetapi oleh karena ini adalah tugas pelayanan di mana Tuhan ada di sana, saya meyakini, saya beriman bahwa Tuhan yang akan menuntun saya boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan saya. Saudara perlu tahu, saya tidak tahu menggayung, panggayung, ya. Dan pada saat itu saya diberikan pilihan membawa perahu sendiri atau tidak pergi sama sekali. Nah, saudara dapat bayangkan
orang yang tidak pernah melakukan hal seperti itu lalu dipaksa untuk bisa melakukan seperti itu. Tapi dengan iman yang ada pada saat itu, saya yakin Tuhan akan membantu saya. Jadi singkat cerita, saya harus membawa perahu sendiri tanpa dikawal oleh seorang pun. Jadi saya harus menggayuh sana kemari, ya, kiri kanan, dan akhirnya saya tiba di pelabuhan kecil di mana jemaat Biamahi ada di sana. Saya akhirnya tiba di sana dan saya melayani jemaat di sana. Dan yang perlu saudara ketahui, saya mengalami sesuatu di mana saya anggap itu keadaan seperti yang saya sudah biasa alami. Ternyata itu mujizat. Nah, itu dia, ya. Mujizatnya adalah orang yang melihat saya menggayuh itu seperti kapal cepat saya jalan. Mereka melihat dari jauh seperti itu cepat, dan saya sampai di tujuan cepat. Yang saya pikir sekian jam baru sampai, ternyata cepat. Ya, itu yang mereka lihat. Itu mujizat pertama. Tuhan tuntun saya tiba dengan selamat. Mujizat yang kedua yang Tuhan berikan adalah ketika saya pulang sudah lewat maghrib. Jadi udah gelap. Setelah tutup Sabat, saya pulang. Ya, tidak dikawali istri. Jadi istri ada di rumah, ya, di Sidangoli. Jadi saya sendiri di jemaat Biamahi, ya, dalam pelayanan kami. Jadi waktu pulang itu gelap dan tidak bisa melewati laut lagi. Jadi saya harus melewati hutan. Itu pilihan terakhir. Tidak pulang atau lewat hutan. Dan saudara tahu hutan di sana di jam-jam tertentu air pasang, dan pada saat itu air naik. Jadi hutan itu apa? Ketutup. Tutup air. Jadi saya sebenarnya secara logika manusia nggak bisa lewat di sana. Dan disitulah saya menuntut janji Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sebagaimana yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel bisa melewati Laut Merah dengan mujizat Tuhan, dan beberapa imam juga bisa melewati air Sungai Yordan, ya, bisa kering, bisa lewati. Saya mau hal yang sama Tuhan buat untuk saya, agar saya boleh tiba di tempat tujuan bertemu dengan istri dan seorang bayi kecil yang baru satu. Dan saudara-saudara sekalian, ketika saya sudah bersiap untuk melangkahkan kaki, ya, setelah saya berdoa, tiba-tiba air itu surut, ya, air yang di hutan itu surut. Jadi kaki saya terus ke bawah, airnya juga ngikut terus ke bawah sampai ke dasarnya. Dan disitulah saya merasakan bahwa memang benar Tuhan menuntun saya. Dan mujizat itu terjadi beberapa kali. Karena ini hutan, tentunya saya tidak tahu ini ke arah Sidangoli yang mana. Dan saya harus melewati beberapa kampung atau desa, di mana desa ini biasa mengerjain orang dengan ilmu hitam mereka. Jadi biasanya orang kalau dikerjain dia cuma muter-muter di situ, nggak bisa tembus jalan, dikerjain. Dan itu yang terjadi. Jadi mujizat yang berikutnya yang saya alami adalah di dalam perjalanan masih di hutan ini, di mana airnya sudah surut, saya ketemu dengan ada seorang kakek di sana, ya, seorang kakek yang lagi nebang. Lalu saya tanya, "Kek, saya mau ke arah Sidangoli, jalan besar menuju Sidangoli. Di mana caranya?" Lalu kakek itu dia tunjukkan arah. Sebelah sana, Dek. Sebelah sana. Jadi saya ikutin petunjuk dia, lalu saya jalan. Saya coba memastikan bahwa ini malaikat. Waktu saya lihat benar, dia sudah tidak ada, dan itu hutan lagi, nggak ada jalan, namanya hutannya. Seolah-olah saya ada jalan situ, ya. Saya lihat, oh,
malaikat Tuhan, saya berterima kasih. Dan setelah saya jalan, ada persimpangan dua ya. Nah, di sini juga saya membutuhkan pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan, agar saya boleh melewati jalan yang pas dan benar menuju ke Sidamoli. Dan akhirnya saya melihat ada seseorang lagi yang tidak terlalu tua, dan saya bertanya kepada orang itu, mana dari dua jalan ini yang menuju ke Sidamoli? Dia tunjukkan, oh sebelah kiri. Saya ikutin. Saya lihat lagi ke belakang, sudah tidak ada. Itu mujizat yang berikutnya yang saya alami. Lalu saya jalan, dan akhirnya saya tiba di rumput-rumput, lalang atau rumput yang tinggi. Saya harus lewati itu. Dan disitulah mulai saya dikerjain oleh orang-orang yang tinggal di sana ya. Di situ saya melihat bahwa jalan besar, jalan raya itu sudah sangat dekat sebenarnya. Yang bilang sangat dekat maksudnya nggak sampai 1 kilo. Jadi itu ya rata, saya bisa lihat sampai arah di sana ya. Tetapi waktu saya coba berjalan, sepertinya cuma jalan di tempat. Bilang ini kayak tidak bergerak, tapi saya rasa saya bergerak kok. Saya bergerak. Disitulah saya berdoa lagi. Tuhan, saya tahu tempat ini kuasa kegelapan ada. Tolong saya supaya saya boleh melewati semua rintangan ini. Dan pada saat itu setelah amin, saya coba berjalan, saya lihat semakin dekat dengan jalan raya itu. Dan saya coba lihat ke belakang, ya benar, itu perkampungan di mana yang diceritakan oleh orang-orang sekitar suka mengerjain orang-orang baru ya, sehingga kalau tidak kuat iman bisa mutar-mutar di situ terus satu malam sampai siang begitu ya. Saya lewatin itu. Dan saya tiba akhirnya di rumah bertemu dengan istri dan anak dengan penuh kesukaan. Saudara, doa dan iman itu sangat berkaitan. Ketika kita berdoa tetapi tidak ada iman, nggak nyambung itu. Itu cuma sekedar saja basa-basi, ya, basa-basi. Nah, saudara, satu ayat yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7 tadi memang benar ya. Memang benar ini yang dikatakan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini konteksnya adalah ketika kita secara pribadi ya, berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu, tetapi ini harus dilakukan berulang-ulang ya. Ini benar ayatnya. Karena di dalam bahasa aslinya, mintalah berulang-ulang, carilah berulang-ulang, ketoklah berulang-ulang, bukan cuma satu kali, berulang-ulang. Baru semua ini akan terjadi. Tetapi dalam konteks darurat, di mana kita membutuhkan, maka Tuhan akan jawab pada saat itu juga, sesuai dengan iman yang ada pada kita. Itu yang kami alami. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima mengatakannya, ayat 15, doa yang lahir dari iman ya, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya mau tekankan doa yang lahir dari iman. Jadi kita bisa berdoa setiap hari, bisa. Tapi boleh jadi doa yang kita sampaikan itu seperti doa kita bercakap-cakap dengan orang lain, biasa-biasa saja. Yang Tuhan mau ketika kita memohonkan sesuatu adalah doa yang lahir dari iman. Kalau kita kebetulan kita berdoa untuk orang sakit itu disembuhkan. Kalau kita membutuhkan sesuatu dan darurat, maka Tuhan akan menjawab pada saat itu. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu. Nah, dari buku Yakobus ini saudara perhatikan di ayat
yang ke-17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara perhatikan Elia, ya, pengalaman Elia ketika dia berdoa supaya terjadi kemarau 3,5 tahun, itu terjadi. Doa yang dia lakukan adalah bersungguh-sungguh di dalam doa. Itulah yang dikatakan tadi dalam ayat yang ke-15. Doa yang lahir dari iman. Waktu Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun, itu terjadi. Jangan lupa, Elia katanya apa? Sama seperti saudara dan saya, manusia biasa juga. Tapi doa dia yang sungguh-sungguh, yang lahir dari iman, itulah yang membuat semua terjadi. Ayat 18 tadi juga, waktu Elia berdoa juga supaya langit turun hujan, ya, langit menurunkan hujan di bumi, itu terjadi juga. Saudara-saudara sekalian, semua doa memang dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Kalau kita doa-doa biasa-biasa saja, Tuhan jawab. Apa jawabnya? Maaf, tunggu, atau tidak. Itu jawaban juga. Ya. Kalau memang belum waktunya, karena kita tidak melihat permohonan kita itu mendesak, maka Tuhan juga jawab doa kita. Dia katakan apa? Tunggu, belum waktunya saya jawab sekarang. Mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Itu jawaban juga yang Tuhan berikan. Kalau kita ragu-ragu dalam doa kita. Tapi kalau doa yang lahir dari iman, pasti dijawab. Mengapa pasti dijawab? Karena yang kita sampaikan itu benar-benar keadaan mendesak, darurat, dan Tuhan tahu membutuhkan. Tuhan jawab itu. Mengapa kita perlu iman? Kita perlu iman agar kita mengetahui yang kita sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Kita perlu iman. Jadi itu yang perlu kita ketahui doa. Dalam tulisan Roh Nubuat, dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 87. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kita menyampaikannya kepada seorang sahabat. Doa perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Saudara perhatikan, doa tidak pernah merubah saudara dan saya. Doa tidak pernah merubah rencana Tuhan kepada kita. Doa hanya membawa kita kepada rencana Tuhan, bukan membawa Tuhan supaya mengikuti rencana kita. Itu. Oleh karena itu, doa harus lahir dari iman. Iman apa? Iman itu percaya akan firman Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ya, kita akan tahu rencana Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa itu pas, cocok dengan rencana Tuhan. Dan itulah yang membawa doa itu dijawab. Mengapa sampai kelihatan doa itu tidak dijawab? Karena iman kita tidak mengarah sebenarnya kepada rencana Tuhan. Kita cuma menggunakan rencana atau pikiran kita, seolah-olah itu Tuhan pasti dengar. Padahal dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini apa? Doa tidak merubah rencana Tuhan kepada kita. Doa hanya menyelaraskan, mencocokkan kita untuk dekat dengan apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Sekali lagi, kalau kita seorang yang beriman, tahu yang benar, maka apapun doa kita pasti cocok dengan rencana Tuhan.
Kecuali kita tidak beriman, maka doa kita itu asal-asal. Doa kita itu asal-asal. Kemudian kita melihat juga kutipan yang sama dalam Kebahagiaan Sejati, halaman 88. Yesus sendiri ketika dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Yesus ini menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapaknya supaya dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita dalam segala sesuatu. Dialah saudara kita dalam segala kelemahan kita. Karena dia sudah dicobai dalam segala perkara, sama seperti saudara dan saya. Yesus contoh teladan. Dia walaupun dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dan dia juga berdoa supaya mendapatkan kekuatan, supaya mendapatkan kuasa untuk melawan berbagai pencobaan. Dan dia perlu memiliki iman kepada Bapaknya agar dia boleh melewati semua cobaan-cobaan yang ada. Dan teladan untuk kita adalah Yesus itu sendiri. Kemudian kutipan Roh Nubuat lebih lanjut dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 88. Sebab dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Ini Yesus. Yesus memperoleh penghiburan dan kegembiraan dalam hubungannya dengan Bapaknya. Dan jika juru selamat manusia, anak Allah ini merasakan perlunya doa itu, betapa lagi saudara dan saya sebagai orang yang lemah, fana, berdosa, tentunya kita sangat-sangat memerlukan doa yang tekun dan tetap setiap hari. Kuncinya, mengapa Yesus boleh menghadapi cobaan? Nggak pernah gagal dia. Dia selalu menang menghadapi cobaan. Tidak pernah berdosa. Karena dia memiliki kemanusiaan juga seperti saudara dan saya. Karena dia setiap hari menyisihkan waktu untuk berdoa pribadi. Untuk mendapat kuasa yang besar melawan cobaan yang akan dia hadapi sepanjang hari-hari aktivitasnya. Dalam tulisan Markus 1:35, Yesus itu pagi-pagi sekali dia berdoa. Setiap hari dia sisihkan waktu. Subuh sebelum matahari terbit dia ambil waktu berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga, memohon kuasa, kekuatan. Dengan iman yang ada padanya, dia boleh melewati satu hari dalam segala pencobaan yang dia hadapi. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dan saudara dan saya perlu ambil contoh. Pas bangun pagi, sebelum matahari terbit, kita sisihkan waktu untuk berdoa pribadi, memohon kuasa menghadapi segala aktivitas sepanjang hari. Ya. Ada satu kutipan juga di dalam tulisan Roh Nubuat ini, dalam Kebahagiaan Sejati halaman 89, dikatakan kegelapan yang berasal dari si jahat, dari setan, akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, saudara akan terus berada dalam kuasa si jahat, kuasa kegelapan, kalau saudara lalai berdoa. Bisik-bisik penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa ketika saudara lalai berdoa. Dan semuanya ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan Allah. Ya. Mengapa anak laki-laki dan perempuan milik Allah enggan berdoa? Mengapa? Tulisan Roh Nubuat lebih lanjut katakan dalam Kebahagiaan Sejati, ya, doa itu adalah kunci iman membuka perbendaharaan surga.
di mana terdapat segala harta Allah yang Maha Kuasa itu. Tanpa doa yang tekun dan waspada, kita berada dalam bahaya, semakin kurang hati-hati, dan menyimpang dari jalan kebenaran. Jadi doa itu memang seperti yang digambarkan, nafas kehidupan rohani. Saudara dan saya secara manusia jasmani, tentunya kalau tidak bernapas dalam beberapa menit, mati. Jadi doa di dalam kehidupan rohani itu napas kerohanian. Sehingga siapa saja yang melalaikan berdoa pribadi khususnya, ya, siap-siaplah dia akan dikuasai oleh kuasa kegelapan atau mati rohani. Lebih gamblangnya seperti itu. Jika kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita tahu, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Jadi kapan doa itu kelihatannya tidak dijawab oleh Tuhan? Jawabannya ini ya. Kebahagiaan sejati halaman 90. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita tahu, ya, dosa yang kita tahu, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan yang bertobat, yang hancur hatinya, selalu diterima. Saudara perhatikan ya, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Setiap saat kita cenderung berhadapan dengan cobaan yang datangnya dari kuasa kegelapan. Itu setiap saat. Tapi ketika kita memohon Tuhan, tolong saya Tuhan, saya menghadapi kuasa kegelapan. Kita minta pada saat itu dengan iman yang ada pada kita, maka Tuhan akan mendengar curhat saudara dan saya. Orang-orang yang bertobat, yang menyesal dari perbuatan jahat, selalu diterima oleh Tuhan. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita boleh percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita, segala doa kita. Kapan doa dijawab? Ringan. Selesaikan urusan dosa, jalan lurus, mohon kepada Tuhan, dijawab. Jadi kalau terhalang, doa itu tidak lahir dari iman. Iman artinya kita percaya firman Tuhan, kita menurut, kita mengakui dosa kita, kita bertobat sungguh, maka doa-doa kita pasti dijawab. Saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu benar bagi orang yang beriman benar. Tahun 2024 ini saudara, kita masih di awal-awal, ya, terpampang di depan kita. Ada banyak hal yang masih misteri di depan kita, ya. Dalam pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita, dalam penginjilan kita, ya. Di dalam hubungan kita, dalam sosialis kita dengan sesama, dalam mencari pasangan hidup, di dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Ada banyak hal yang masih misteri, walaupun kita sudah alami di waktu-waktu yang lalu. Tetapi kita di tahun 2024 ini, kita harus pastikan bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Kita harus pastikan bahwa kita hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga semua yang kita lihat masih misteri, masih belum ada jawaban ke depan. Semua akan terjawab ketika kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Di dalam semua permohonan-permohonan doa yang kita panjatkan, sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh organisasi kita, kita akan bisa selesaikan. Oleh karena campur tangan Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Jadi itu yang akan membawa kita sukses secara jasmani, teristimewa di dalam kerohanian kita. Sebagai kutipan terakhir saudara, dalam Kebahagiaan Sejati halaman 90, paragraf yang ketiga. Unsur lain supaya doa kita dijawab adalah iman. Karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Dan lagi bahwa Allah, si pemberi pahala ini kepada segala orang yang mencari Dia. Yesus katakan, apa saja yang kamu minta,
Jika kamu yakin seolah-olah sudah kita terima itu, maka kita akan percaya, kita akan beroleh apa yang kita minta. Itulah firman Tuhan. Sekali lagi, iman sangat diperlukan bagi kita. Iman yang benar-benar untuk dijalankan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 itu. Sekali lagi, kalau kita bersama Tuhan memiliki iman yang benar, apapun permohonan kita yang mungkin di tahun yang lalu itu gagal, belum terlaksana, akan terlaksana tahun 2024. Jangan lupa, doa ini sangat besar kuasanya ya. Sedikit berdoa katanya apa? Sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Jadi banyaklah berdoa. Berdoa itu bukan cuma kita tutup-tutup mata, kita menyampaikan permohonan, tetapi pikiran kita senantiasa tertuju kepada hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki. Itu juga adalah berdoa senantiasa, kata Rasul Paulus. Jadi berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah ya. Semua itu harus kita jalankan di dalam kehidupan kita ke depan. Sehingga kalau kita memiliki iman di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, segala sesuatu yang kita rencanakan ke depan pasti akan terwujud. Ya, saudara tahu waktu kita di dunia ini sudah sangat singkat ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Ketika kita melihat nubuatan yang digenapi dengan cepat, yang kita tidak sangka-sangka terjadi begitu cepat. Khususnya di dalam Wahyu pasal 13 yang begitu tidak disangka-sangka terlaksana ya, digenapi. Baik dari binatang yang pertama, binatang yang kedua, dan juga spiritisme yang bekerja di seluruh dunia itu sementara apa? Gencar. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di Amerika Serikat, kalau memperhatikan di sana, maka kita akan lebih cepat merasakan sejarah dunia ini akan berakhir. Sangat-sangat kelihatan ya penggenapan nubuatan yang ada. Oleh karena itu saudara, marilah kita memiliki iman yang benar dengan doa yang perlu kita panjatkan setiap hari. Bukan cuma doa dalam keluarga, di jemaat, tapi ambil waktu secara pribadi. Doa pribadi itulah yang akan membawa jiwa kita lebih berkenan kepada Tuhan dan akan memiliki kuasa yang besar untuk kita hadapi segala aktivitas kita sepanjang hari. Inilah renungan kita pada sahabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.